Teraskan Mazmur 91 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, selamat siang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah kembali berkumpul di sini dalam grup PA ini untuk kembali belajar tentang firman-firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau persiapkan kami di sini ya, persiapkan hati kami, bukalah hati kami untuk selalu mendengar sabda-sabda-Mu dan kami dapat mendalami dan kami turut serta berkontribusi sebagai umat-umat-Mu yang selalu membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya firman-firman-Mu dan sabda-sabda-Mu ini tidak hanya berhenti pada diri kami sendiri, tapi kami juga dapat menyebarkan kebaikan kepada orang sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Cisela yang menjadi penuntun dalam pendalaman Alkitab ini ya Tuhan. Kiranya apa yang Cisela sampaikan kami juga dapat lebih mengerti dan kami dapat bersama-sama belajar mengenai apa itu tentang ajaran-ajaran-Mu yang terbaik bagi kami, bagi jiwa kami maupun bagi kehidupan kami di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Kau memberikan kesempatan bagi mereka yang pada saat ini belum bergabung dalam PA virtual ini ya Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama. Bila ada yang dalam masa sakit dan tidak bisa bergabung di sini, kiranya Kau berkati mereka, berikan jamahlah mereka bila mereka dalam keadaan sakit, atau berilah curahan Roh Kudus bagi mereka bila mereka saat ini sedang dalam masalah dan dalam cobaan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah di sini bersama kami percaya Kau hadir di sini, curahkan Roh Kudus-Mu dan kami ingin belajar bersama-sama untuk menjadi murid-Mu yang setia Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Sandi. Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang spiritual freedom ya. Biasanya kalau kita dengar kata-kata freedom, itu langsung pikirnya, waduh, merdeka nih. Aku bebas nih. Bakal bebas dari masalah nih, keangkat semua nih, ada freedom, beban keangkat, masalah keangkat gitu. Ini yang kita pikir pada waktu kita mendengar kata-kata freedom. Tapi sebenarnya dimaksud di sini adalah bukan bebas dari masalah, bukan bebas dari beban-beban. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah loh, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya kan. Jadi
Walaupun di dalam Christianity tidak akan pernah ada yang namanya bebas dari masalah, bebas dari beban. Itu akan selalu ada sepanjang kehidupan kita. Nah, yang kata-kata tepat adalah spiritual freedom. Jadi secara roh, secara jiwa, kita akan mengalami kemerdekaan. Gini, bayangin aja teman-teman. Ingat pada waktu Israel keluar dari Mesir. Buat Tuhan, ngeluarin Israel dari Mesir itu gampang. Itu gampang. Walaupun Firaunnya Mesir mempersulit mereka dengan luar biasa. Si Firaun mengeraskan hatinya dengan luar biasa untuk mencegah mereka keluar dari Mesir. Tapi buat membawa bangsa ini keluar dari Mesir, gampang. Tuhan balik telapak tangannya aja. Mungkin nggak usah balik telapak tangan, langsung apa itu namanya? Ya sedikit blink aja keluar udah. Dia bisa buka laut dan mereka semua keluar. Semudah itu. Tetapi untuk memerdekakan bangsa Israel sendiri, untuk punya pikiran yang baru, untuk bisa benar-benar mengabdi dan taat sama Allah, itu butuh 40 tahun. Bayangin, mengeluarkan badan mereka dari Mesir, gampang. Satu kali blink bikin 10 tulang, kelar. Tapi mengubah mindset mereka, mengubah jiwa mereka untuk layak seperti anak Allah butuh waktu 40 tahun. Jadi kalau kita ngomong tentang spiritual freedom, itu bicara tentang kebebasan roh jiwa kita. Memberi kebebasan untuk tekanan, masalah, hal-hal lahiriah, itu gampang. Badan kita udah merdeka. Untuk memberi kemerdekaan pada roh, sebenarnya juga gampang. Selama kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, roh kita ini udah bebas sebetulnya. Ada penebusnya. Tapi Tuhan mau jiwa kita juga bebas. Karena apa? Tuhan tidak mau kita kembali ke Mesir-Mesir kita yang lama. Tuhan tidak mau kita kepengaruh kedagingan kita dan kembali lagi pada kehidupan yang lama. Nah, untuk membebaskan jiwa kita itu tadi butuh proses. Dan itu yang lama. Itu yang dibutuhkan kemauan dari kita sendiri untuk menjawab panggilan Tuhan. Kemauan dari kita untuk menggapai uluran tangan dari Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa mengalami apa yang namanya spiritual freedom itu tadi. Roh dan jiwa yang bebas. Sehingga kita bisa layak untuk masuk ke tanah perjanjian yang baru. Seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa bebas ya? Aku mau kasih ceritanya aja deh. Keluaran 13 ayat 17. Ini bukti kalau memang Tuhan sengaja izinkan Israel itu muter-muter di padang gurun. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan memang kasih intention kan di situ. Tuhan punya intention. Sengaja ajak mereka muter biar mereka jiwanya bebas dari Mesir. Mereka lebih dewasa secara spiritual. Jadi memang padang gurun itu Tuhan izinkan terjadi. Demikian juga di dalam hidup kita, Tuhan izinkan padang gurun itu terjadi. Dengan tujuan itu tadi. Biar kita nggak kembali ke Mesir-Mesir kita yang lama. Lalu bagaimana biar kita bisa mengalami spiritual freedom itu? Sebelum masuk ke jawabannya, aku mau kita lihat di Amsal 14 ayat yang ke-34. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dosa adalah noda bangsa. Bahasa sehari-harinya kayak gini nih.
udah biasa sama belenggu dosa, jadi pada waktu melakukan dosa udah nggak berasa lagi. Ngerti kan kita seperti itu? Hati nuraninya itu udah mati gitu. Udah tahu itu dosa. Ngomong deh, mabuk-mabukan mungkin, main games berjam-jam, marah sampai menjadi amarah, malas sampai tidak melakukan apapun juga, mungkin pornografi apa segala macam. Udah tahu itu dosa, gitu. Tapi karena udah sering dilakukan, jadi nggak berasa lagi. Nuraninya sudah mati. Tuhan nggak mau nurani kita sampai mati. Maka dia lakukan berbagai macam cara. Salah satunya dia izinkan kita muter di padang gurun biar kita bebas dari nurani-nurani yang mati itu tadi. Yeremia 5 ayat Yeremia 9 ayat 5 dan 6. Yeremia 9 ayat 5 dan 6. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan menimbuni penindasan, tipu menimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Nah, ini mungkin lebih sehari-hari ya. Udah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Wah, ini kayaknya kita semua masih pernah dilakukan seperti ini. Udah biasa bohong gitu. Udah biasa bohong. Urusan sama kerjaan apalagi. Udah biasa gitu. Bohong gitu. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kebiasaan yang membinasakan itu tadi. Maka bagaimanapun juga kita, Tuhan kepengen membebaskan kita. Jangan sampai kita cuma secara lahiriah aja, sepertinya kita bergereja, sepertinya kita berdoa, sepertinya kita ibadah, kayaknya kita keluar dari Mesir. Tapi ternyata innernya saking kita, karena kita belum mengalami kebebasan spiritual itu kan. Apalagi kalau udah malas untuk bertobat, wah mana? Tanpa pertobatan, relasi kita dengan Allah tidak akan pernah bisa dipulihkan. Lalu jawabannya, bagaimana kita bisa mengalami spiritual freedom itu? Itu ada di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Jawabannya, judulnya aja udah seperti itu ya. Ada kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, teman-teman, kelihatan di sini. Yesus ini sudah mulai mengajar sesuatu yang dalam dan sudah mulai memilah-milah siapa yang menjadi pengikut, siapa yang menjadi murid. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Coba kita cek ya, Yesus ini habis ngomong apa sih? Kita mundur sedikit, lihat perikop yang sebelumnya. Perikop yang sebelumnya. Baca judulnya aja, Yesus bukan dari dunia ini. Gitu.
Di situ ada dijelaskan di ayat yang ke-24. Ada ngomong, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, di sini Yesus sudah mulai membukakan identitasnya dia yang asli. Siapa itu dia? Bahwa dia itu adalah dari surga. Dia itu adalah berasal dari Allah. Dan dia sudah mulai minta, oke percaya, kamu harus percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan mati. Gitu. Jadi Yesus sudah mulai mengajarkan tentang realita untuk bisa mengalami kebebasan spiritual. Nah, kita tahu kita dengan percaya, berkali-kali ya dikatakan di situ, percaya. Kita sangat tahu bahwa dengan percaya kita akan mengalami keselamatan. Step pertamanya, percaya aja. Dengan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, kita akan mengalami kemerdekaan. Dan ini adalah prinsip dasar dari keselamatan. Prinsip dasar dari keselamatan adalah kita percaya dulu tentang siapa itu Yesus. Itu ditekankan lagi di Roma 10 ayat 9-10. Roma 10 ayat 9-10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab ini yang biasanya menjadi ayat hafalan ya. Sorry, aku nanya videoku hilang apa enggak? Soalnya di aku layarnya mati. Enggak ya, aku akan coba aware. Soalnya di aku HP-nya kayaknya mati. Muncul videonya, Ci. Oke, berarti walaupun layarku itu tetap jalan ya. Nggak apa-apa. Ayat 9 ini yang biasa menjadi ayat hafalan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini yang biasanya menjadi pedoman kita. Kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, kita udah bebas. Kita udah mengalami keselamatan roh. Kita udah merdeka secara roh. Ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 8 ayat 30 itu tadi. Nah, berikutnya, kalau kita percaya, then what? Apa? Apakah percaya saja itu cukup? Jelas tidak. Kalau orang percaya, pasti ada tindakan nyatanya, yaitu mengikuti dia, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti teladan hidupnya, mengikuti apa yang sudah di-guide, tuntun oleh dia, gitu. Nah, jadi singkat kata, kalau percaya harus taat. Kalau percaya harus ada tindakan nyata untuk melangkah maju. Percaya itu ada tindakan nyata. Ini sebetulnya yang bisa dibilang di zaman-zaman modern ini menjadi rada kendor. Orang cuma sekedar merasa, oh ya percaya Tuhan aja, pokoknya kan saya percaya kan, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, berarti saya udah selamat gitu. Masalah tindakannya kayak gimana ya bodohin banget, pokoknya saya percaya kok, saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya dia sudah nembus saya gitu, saya percaya dalam hati, saya percaya mulut, saya mengaku gitu, tapi tidak disertai dengan tindakan nyata. Ini yang tidak tepat. Kalau namanya percaya, ya harus ada ketaatan. Makanya kita selalu diomongin, kalau percaya punya iman, contoh tuh Bapak Abraham. Bapak Abraham kan bapak orang beriman kan? Sebut namanya bapak orang beriman karena dia percaya. Percayanya dibuktikan dengan ketaatan. Jadi mungkin bisa dibilang orang-orang zaman sekarang itu cuma sekedar percaya doang gitu loh. Tapi enggak menunjukkan kualitas dari kepercayaannya. Sedangkan Tuhan mau kita punya kualitas kepercayaan seperti Abraham, seperti Daud, seperti
bapak-bapak iman zaman dulu gitu. Jadi yang namanya kepercayaan, yang namanya iman itu ada kualitasnya. Dan kalau ada kualitasnya itu pasti disertai dengan ketaatan. Ada tindakan nyata. Contoh mungkin sehari-hari. Kalau ada teman ngomong, itu misalnya empek-empek merek 00 itu, XX itu enak banget tuh, gitu. Terus aku bilang, oh iya, oke, aku percaya deh. Kamu bilang enak. Terus si teman bilang, ayo, aku ajak kamu ke situ, aku traktir kamu untuk cobain empek-empek XX itu tadi. Gitu. Terus aku bilang, enggak aku masih lebih suka yang merek AA ini. Gitu. Walaupun diajak aku nggak mau, walaupun ditraktir aku juga nggak mau, walaupun dikirimin aku juga nggak makan juga. Nah, padahal ngomong percaya, tapi nggak ada tindakan nyatanya. Nah, itu kan sebenarnya nggak percaya. Kalau orang percaya, itu pasti ada tindakan nyata. Jadi, patokan kita adalah Abraham, Daud, Yusuf. Itu adalah orang-orang perjanjian lama sebetulnya. Yang mempraktekkan kehidupan perjanjian baru. Percaya bahwa Allah itu baik, percaya bahwa Allah itu menuntun, dan mereka melakukan dengan ada tindakan nyata. Contohnya ya, kita coba compare antara Daud sama Saul. Tahu kan Saul, raja sebelumnya Daud. Daud dan Saul, dua-duanya pernah berdosa. Dua-duanya pernah berdosa. Dosanya Daud kita hafal ya, Bathsheba. Dosanya Saul itu bandel juga. Dia dibilang nggak boleh memberikan persembahan, ya, karena persembahan itu adalah jatahnya iman-iman gitu. Dia harus menumpas semua barang-barang jarahan, lembu domba dia harus tumpas semuanya jarahannya gitu. Nah, tapi Saul nggak nurut. Jadi dia berdosa juga karena tidak taat kan, jadi dia berdosa juga. Nah, dua-duanya pernah berdosa. Tapi Daud, setelah dia tahu dia berdosa, dia taat. Dia bertobat. Dia bertobat dan dia berjuang untuk tidak jatuh lagi pada dosa yang sama. Ini kualitasnya Daud. Ini kualitas juga yang harus Anda dan saya miliki. Setiap dari kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Nggak ada yang nggak pernah berdosa deh. Tapi pada waktu kita disadarkan dari dosa itu, kita dalam keadaan jatuh, disadarkan, jangan makin nyungsep blosor. Tapi berjuang seperti Daud, bangkit, tobat, dan berjuang untuk memulai lagi. Berusaha agar tidak jatuh pada dosa yang sama. Cek sekarang. Setiap kali masuk ke ruang pengakuan dosa, kayaknya kita semua punya dosa-dosa favorit kan ya, yang selalu diakuin itu melulu tiap kali ngaku dosa. Nah, silahkan kita berjuang untuk keluar dari dosa-dosa favorit itu tadi. Kita compare dengan Saul. Saul, dia juga pernah melanggar perintah Tuhan. Dibilang nggak boleh melakukan persembahan, dibilang nggak harus membunuh semua barang-barang jarahan. Tapi pada waktu dia disadarkan, kamu nggak boleh lakukan itu loh Saul. Apa yang dia lakukan? Ngotot. Si Saul ini mencari pembenaran diri. Dia ngebantah. Dia bilang, Tuhan aku nggak ambil kok jarahannya. Ini kan aku potong buat kasih persembahan ke kamu. Gitu. Bagus nggak alasannya? Bagus. Dia nggak ambil secara pribadi kok. Dia mau kasih itu semua untuk Tuhan dan dia lakukan itu untuk Tuhan. Bagus sebetulnya alasannya dia bagus gitu. Tapi intinya adalah dia sudah tidak taat. Disuruh nyembeli semua. Dia lakukan, dia nggak taat. Dan setelah disadarkan akan ketidaktaatannya, dia malah ngotot mencari pembenaran diri. Kadang-kadang kita manusia juga seperti itu. Suka ngotot kalau diomongin, merasa benar sendiri. Capek deh kalau orang punya karakter seperti itu. Selalu merasa benar seperti sendiri itu. Udah kayak Saul. Mungkin secara manusia nggak salah. Tapi di mata Tuhan adalah apa yang diperintahkan itu yang harusnya dilakukan. Nah, cek diri. Kalau saya ngomong saya percaya, level kepercayaanku tuh kayak apa? Percaya dengan taat 100% atau percaya
taat melakukannya setengah-setengah, sesuai dengan apa yang aku mau. Dan kalau aku sudah ditegur, aku punya 1000 alasan untuk membenarkan diriku sendiri gitu. Saul tidak belajar dari apa yang dia pernah alami. Pada waktu dia sudah pernah ditegur, dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Dan dia ngotot lagi. Dia bilang, Saul kan kamu nggak boleh kasih persembahan, itu kan tugasnya imam-imam gitu. Dan Saul bantah. Lah, imam-imamnya sampai jam segini belum datang. Ini musuh udah deket banget. Ini sekarang udah jam berapa? Kalau imam-imam nggak datang, siapa dong yang bakar ukupannya gitu? Bantah. Nah, orang-orang yang bantah seperti ini capek. Tuh kita sering membaca ayatnya di mana ya? 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya bagian kita. Kalau kita percaya, kita bukan hanya harus taat 100%, tapi juga harus berjuang untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Orang jatuh itu wajar. It's human, orang jatuh itu tadi. Tapi setelah jatuh, kita diingatkan, jangan bantah. Jangan cari pembenaran diri sendiri. Karena orang yang mencari pembenaran sendiri, ayat bilang, bodoh. Itu adalah tanda kesombongan. Jadi, kalau kita memang mau merdeka, Tuhan sudah merdekakan kita lewat penebusannya di kayu salib. Bagian kita sekarang adalah percaya. Dan kalau kita percaya, harus disertai dengan ketaatan total. Walaupun kita tidak mengerti, Tuhan tetap mau kita melangkah di dalam kepercayaan itu. Dan kalaupun kita jatuh, kita berusaha lagi untuk bangkit. Dan kalau ditegur, mungkin teguran Tuhan bisa lewat leader, bisa lewat sahabat, bisa lewat TV, bisa lewat anak, bisa lewat buku, bisa lewat renungan, bisa lewat apapun juga. Dan kalau orang menegur kita, jangan cari pembenar diri sendiri. Itu. David, aku minta tolong sudah ya. Jangan mencari pembenaran diri sendiri. Itu. Jadi itu ayat yang ke-30. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang merdeka? Orang yang merdeka, ciri pertamanya, dia tidak melihat masa lalu. Contohnya kayak istri Lot. Kita semua tahu ya cerita tentang istri Lot. Istri Lot diajak keluar dari zona nyamannya dia. Diajak keluar dari keadaannya dia. Diajak untuk bebas. Ternyata dia menoleh ke belakang. Dan Alkitab mengatakan dia menjadi tiang garam. Apa yang dimaksud dengan tiang garam? Bahasa kita sekarang adalah stagnan. Diam di tempat. Tidak bisa maju ke depan. Refleksinya ke diri kita sendiri. Bisa jadi aktivis gereja. Bisa jadi kita berdoa. Bisa jadi kita juga masih membaca firman. Bisa jadi kita juga melakukan banyak aktivitas rohani, acara-acara kerohanian, dan macam-macam. Atau mungkin kita kenal banyak penggede-penggede di gereja gitu. Bisa jadi itu semua kita lakukan hari ini. Tetapi, apakah kita benar-benar sudah merdeka dari kehidupan lama kita, dari zona nyaman kita? Sudahkah kita benar-benar berubah dan melepaskan masa lalu kita? Atau kita masih sesekali melihat ke belakang dan melakukan apa yang dulu biasa kita lakukan? Checklist kita hari ini. Kita tidak mau menjadi seperti istri Lot.
maka berusaha untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Berusaha untuk tetap fokus pada apa yang ada di depan. Agar kita tidak menjadi manusia garam yang stagnan. Sepertinya actionnya, fisiknya, sepertinya actionnya berlari ke depan. Tapi ternyata roh dan jiwanya mandek dan beku di level itu. Kita tidak mau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ciri penting lagi, orang yang merdeka adalah meninggalkan manusia lamanya. Aku yakin teman-teman udah familiar dengan istilah manusia lama. Manusia lama, manusia baru. Berarti ngomong tentang karakter lama dan karakter baru. Nah, di sini orang sering terjadi salah kaprah. Sering orang berpikir untuk, oh saya udah lahir baru kok. Saya udah menjadi manusia baru kok. Karena saya sudah melayani. Saya sudah jadi aktivis. Saya sudah bisa mendoakan orang. Saya sudah bisa bahasa roh. Nah, ini sering menjadi salah kaprah. Yang dimaksud dengan manusia lama ditinggalkan dan menjadi manusia baru. Itu sebetulnya bicara tentang karakter. Sudahkah karakter kita diubahkan? Sudahkah karakter kita diubahkan? Karakterku dulu yang marah kek, yang gampang jutek kek, yang ngedobelin bon kantor kek, yang masih bribing kek gitu. Karakter lama kita, sudahkah itu ditinggalkan? Ini sebetulnya menjadi goal dari Christianity. Kalau teman-teman yang udah ikut SADR, sesi ke-7 bilang diubah menjadi seperti Kristus. Ini adalah goal dari Christianity. Kita harus berubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Dan manusia baru itu bicara tentang karakter. Sudahkah karakter kita menjadi seperti Kristus? Galatia 5, 22, 23, aku yakin sebagian besar sudah hafal. Bicara tentang buah roh. Kasih, lembut, sukacita, kesabaran, penguasaan diri. Itu kan semuanya ngomong karakter. Jadi jangan ngomong, oh saya sudah anak Allah, saya sudah pelayanan, saya sudah bahasa roh. Tapi karakter kita masih jeblok. Masih egois, masih pemarah, masih gampang tersinggung, masih mau mendengarkan sendiri, masih tidak bisa terima perbedaan, masih nggak bisa terima pendapat orang lain. Gitu. Ya jangan ngaku diri anak Allah, jangan ngaku diri sebagai manusia baru. Kalau ternyata cuman badan doang yang sepertinya aktif, tetapi inner kita, roh jiwa kita ternyata belum merdeka. Jadi, ciri orang merdeka adalah karakternya diubahkan. Fokus pada perubahan inner itu tadi. Sedikit banyak kita harus berjuang agar kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai orang bilang, katanya Katolik, Kristen, kok mukanya jutek banget, kok mulutnya tajam banget, kok gampang marah, kok julid banget gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Gitu. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan dengan Yesus bisa kita bentuk dari sekarang. Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Fokus kita yang mana nih? Setiap kita masih ada ikatan-ikatan dengan karakter yang dulu. Tapi fokusku sekarang yang mana? Nah, sudahkah kita berjuang untuk berubah itu tadi? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagus banget kan? Di dalam Kristus, setelah kita menerima keselamatan karena kita percaya itu tadi,
Kita ini menjadi ciptaan baru, bukan renovasi. Sebagai ciptaan yang baru, yang lama itu udah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sekarang kalau kita sudah jadi ciptaan baru, kita sudah terima yang baru dari Tuhan, pastikan roh yang baru kita terima dari Tuhan itu tadi. Apa itu namanya? Melebur di dalam jiwa kita. Melebur di dalam lidah bibir kita. Melebur di dalam pikiran kita. Melebur di dalam tindakan-tindakan kita. Itu yang harus kita pastikan. Ada perubahan karakter. Berdasarkan dari percaya, taat, dan roh yang kita terima itu tadi. Jangan sampai kita sudah diciptakan sebagai manusia, ciptaan baru. Kita sudah diberi sesuatu yang baru, tapi ternyata kedagingan kita malah mengkontaminasi hati dan pikiran kita. Membuat kita tarik kita balik ke yang lama lagi. Seperti istri Lot. Kita nggak mau. Bagi ciptaan baru, kita sudah dikasih yang baru. Jadi pastikan hal baru yang kita terima itu tadi melebur untuk mengubah tindak kita. Hati kita, pikiran kita, lidah, bibir kita, dan seluruh tindakan kita berubah untuk menjadi manusia baru. Lalu, ciri orang yang merdeka. Dia tidak lagi terbelenggu atau terdakwa dengan masa lalu. Karena kan kita sudah ditebus, lunas, sudah dibayar. Jadi karena kita sudah ditebus lunas, kita sudah jadi ciptaan baru juga, jangan lagi terbelenggu, jangan lagi terdakwa. Dakwaan-dakwaan itu membuat kita kembali ke masa lalu lagi. Wahyu 12 ayat 10. Ini sampai ada lagunya sebetulnya. Wahyu 12 ayat 10. Dia bilang, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa-pendakwa kita sudah dilempar. Siapa sih pendakwa-pendakwa kita? Iblis. Iblis itu tukang dakwa kita, nyala-nyalain kita melulu, itu iblis. Dan iblis itu tadi sudah dilempar. Ingat, iblis sudah dilempar, jadi jangan lagi kita merasa terdakwa. Kalau kita pernah merasa terdakwa oleh masa lalu kita bilang sama iblis, hey, you have no right. Kamu gak ada hak lagi. Aku sudah ditebus. Dosaku sudah diampuni. Ya memang, dulu aku pernah lakukan itu. So what? Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi dosaku. Aku sudah ditebus. Aku sudah dijadikan baru. Job desk-nya iblis memang untuk mendakwa kita. Yohanes 10 ayat 10. Dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dia akan terus cari-cari celah untuk bisa bikin mental kita down deh. Jangan mendakwa kita, kamu dulu kan pernah ini, kamu dulu kan pernah itu. Gitu. Tapi di dalam kepercayaan kita pada Tuhan, di dalam ketaatan kita pada Tuhan, di dalam kesadaran kalau kita sudah diciptakan sebagai manusia baru, kita tengking itu. You have no more right. Tidak ada hak lagi atas aku. Karena aku sudah ditebus. Jangan pernah merasa lagi, aku tidak layak. Aku tidak layak untuk tidak layak untuk ke sakramen Maha Kudus. Aku tidak layak untuk sakramen Ekaristi. Aku tidak layak untuk melayani. Jangan pernah merasa seperti itu. Karena itu hanyalah dakwaan-dakwaan iblis yang palsu. Lalu berikutnya, ciri orang yang merdeka. Orang yang merdeka,
tidak akan lagi kompromi dengan dosa. Kalau orang dunia bilang kan ada apa itu peribahasa, main air basah, main api hangus gitu kan ya, karena kita kompromi, karena kita main-main. Sekarang bagian kita, kalau kita mau bebas secara merdeka spiritual, ya jangan lagi kompromi sama dosa. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini kejadian setelah iblis mencobai Yesus di padang gurun. Keren banget kan? Yesus saja dicobain loh sama iblis. Kalau Yesus saja dicobain, apalagi sama kita, apalagi kita gitu loh. Yesus saja dia tahu Yesus itu anak Allah, dia cobain. Dan setelah dia gagal mencoba Yesus 3 kali, dia nggak menghilang. Terus apa? Dia mundur dan menunggu waktu yang tepat. Tuhan aja dia tongkrongin untuk berusaha cari celah lagi gitu. Apalagi kita. Kita juga ditongkrongin sama iblis. Iblis itu tidak bisa mati. Dia tongkrongin kita. Coba lihat ada celah apa enggak, biar dia bisa masuk dan mencuri sesuatu dari kita. Mencuri damai sejahtera, kek. Mencuri mental kita, kek. Bikin kita merasa berdosa. Mencuri lewat bad habit kita yang mungkin belum 100% mati gitu. Jadi bagian kita jangan kompromi sama dosa. Karena kalau kita kompromi, gitu dia masuk, kita akan sulit untuk lepas lagi. Iblis nggak bisa mati. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi pada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Singkat, kita semua tahu. Tidak mungkin kita nginjak kaki pada dua perahu. Nggak mungkin kita merasa, oh saya aktif, saya berdoa, saya pelayanan, saya penyembahan, saya bahasa roh, saya sudah punya karunia gitu. Tapi di sisi lain, ternyata saya masih punya keterikatan kayak pada uang, kayak pada hobi, kayak pada karakter negatif, kayak pada berhala-berhala apapun. Jadi nggak mungkin. Bagian kita sekarang adalah jangan kompromi. Berusaha untuk tarik kaki kita keluar dari perahu yang salah dan menjajakan kedua kaki kita pada perahu yang benar. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Kita sudah sedikit belajar tentang ayat ini minggu kemarin ya. Hukum dosa dan hukum maut itu bicara tentang aturan-aturan, law, Torah, hukum Taurat kemarin. Torah penuh dengan rules, aturan. Salah hukum, salah ada akibatnya gitu. Tapi ternyata di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan dari hukuman-hukuman itu tadi. Gitu. Jadi Roh sudah memerdekakan kita di dalam Kristus. Bagian kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan itu tadi. Dengan cara tidak lagi kompromi pada dosa. Berikutnya, ciri orang yang merdeka. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Teman-teman, ternyata yang namanya merdeka, itu pun ada yang namanya setengah-setengah kan, nggak sungguh-sungguh,
Makanya ayat bilang, kita ini kudu sungguh-sungguh. Jangan cuma merdeka parsial aja gitu. Bidang A saya merdeka, bidang B saya masih terikat. Secara lahiriah saya kayaknya merdeka, tapi ternyata jiwa saya masih penuh keterikatan. Kayak gitu. Jadi kita diminta merdeka, total. Tubuh, jiwa, roh, bukan cuma tubuhnya doang. Maka karakter kita pun juga harus dimerdekakan. Untuk bisa merdeka, tadi kita udah belajar ada beberapa ciri. Nggak lagi melihat masa lalu, berubah, lepas dari karakter manusia lama. Jangan lagi terdakwa dari dosa-dosa masa lalu. Jangan lagi kompromi. Karena kalau kita lakukan itu semua, kompromi lagi, masih pakai karakter lama, gampang marah, bosi gitu ya, masih melihat masa lalu, masih terdakwa. Nah, di situ jangan-jangan kita bisa lagi pakai kuk perhambaan yang lama. Balik lagi terikat sama dosa. Balik lagi terikat pada penjajah yang dulu. Ingat, iblis akan selalu cari-cari celah biar kita jadi terikat lagi. Bagian kita jangan lagi pakai kuk perhambaan yang lama. Jadi gimana dong kalau sesekali aku masih merasa terdakwa? Gimana dong kalau sesekali aku masih pengen marah? Gimana dong kalau sesekali aku masih pengen dandanin sepedaku lebih daripada spend untuk keluargaku? Gimana kalau aku masih tentet dengan hal-hal yang lama? Satu kata aja, biar kita tidak lagi terikat pada perhambaan yang lama. Satu kata, lari. Lari. Kalau ada dakwaan-dakwaan bikin kita down, lari. Kalau ada temptation yang seperti, waduh ini bakti buat dagingku enak banget nih ya, babi 2 kilo, kering, crispy, juicy, tengahnya gitu, enak banget gitu. Lari gitu, lari. Contoh, Yusuf sama Daud. Kita tahu, kedua-duanya mengalami temptation yang sama. Daud, temptation-nya namanya Bathsheba. Yusuf, temptation-nya namanya istri Potifar. Secara lahiriah, ya, secara kasat mata, dua-duanya punya kesempatan untuk melakukan dosa tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu temptation itu datang, Yusuf dengan mengabaikan resiko-resiko yang bakal dia hadapi di depan mata. Satu kata, lari. Dia lari menjauhi temptation itu tadi. Sedangkan Daud, pada waktu temptation itu datang, dia malah nyantai di depan balkonnya dia. Dia lihatin, oh bagus juga ya, cantik juga ya, menarik juga ya. Maka pada saat dia diam, 1 detik, 2 detik, 3 detik, dia nggak cepat lari. 1 detik jadi 2 detik, 2 detik jadi 3 detik, 3 detik jadi 5 menit, 5 menit jadi 10 menit, 10 menit dia panggil ujangnya, panggilin dong itu cewek. Jadi kalau temptation itu datang, dan itu normal, dan itu pasti datang, maka biar kita tidak jatuh lagi pada penjajah yang sama, satu kata, lari. Nggak ada kata lain, lari. Karena kalau kita melakukan kesalahan, pasti semua ada akibatnya. Jadi biar kita tidak jatuh lagi pada perhambaan yang sama, Tuhan bilang tadi di Galatia 5, jangan mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Terikat lagi pada penjajah yang sama. Tuhan berikan kita kuk yang lainnya. Dan kuk yang dipakaikan oleh Tuhan ini berbeda. Berbeda dengan kuk perhambaan dosa. Berbeda dengan kuk perhambaan. Berbeda dengan kuk dari iblis. Karena kuk yang dipakaikan oleh Tuhan Yesus itu sifatnya enak dan menyelamatkan. Matius 11 ayat 29. Bagian besar udah hafal ayat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi teman-teman, memang Tuhan sengaja izinkan kuk terpasang di pundak kita. Sebagaimana Tuhan izinkan bangsa Israel mutar dulu di padang gurun, itulah kuk bangsa Israel. Untuk bisa mereka bebas secara jiwa dan roh, bukan cuma bebas secara badan doang. Maka kita pun di padang gurun kita hari ini, Tuhan izinkan kuk terpasang di bahu kita. Tapi Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu enak. Dan kalau udah pasang, dia suruh apa? Kita belajar dari dia. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah itu apa sih? Lemah lembut dan rendah hati itu kan bagian dari karakter. Bagian dari buah roh. Bagian dari goal Christianity agar kita terus berubah menjadi manusia baru yang makin hari makin punya karakter seperti Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Jadi setiap kuk yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu harusnya mendidik kita untuk menjadi makin seperti dia, makin dekat pada dia, makin lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa ini akan mendapat ketenangan. Teman-teman, pada waktu kita merdeka, memerdekakan badan kita, gampang. Kayaknya kita aktif di gereja, kayaknya kita kenal banyak orang, kayaknya kita bisa bikin acara keagamaan dengan luar biasa. Badan kayaknya merdeka. Roh, kalau kita baru dibaptis, roh kita juga merdeka. Tapi membebaskan jiwa kita, itu butuh proses. Butuh proses. Jangan sampai jiwa kita yang belum sungguh-sungguh merdeka, menarik roh kita kembali pada perhambaan yang lama. Tuhan tidak mau. Tuhan mau jiwa kita juga bebas. Dan kalau kita pakai kuk yang dari Tuhan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang dia izinkan terjadi itu enak dan bebannya ringan. Kenapa bebannya ringan? Karena Tuhan tahu kapasiti kita. Kalau Tuhan lihat, oh kapasitinya Sheila 5 kilo, dia nggak akan kasih aku 7 kilo. Kalau dia lihat kapasitinya Pak Santo 10 kilo, dia tidak akan kasih 7 kilo. Dia mungkin kasih 9 kilo. Intinya ringan, karena Tuhan tahu kapasiti kita. Sekarang Bapak Ibu, Tuhan yang tahu kapasiti kita. Kalau Tuhan percaya, saya kuat hadapi ini. Saya kuat lewati kuk ini. Saya kuat menggotong kuk ini, dan kuk ini akan mendewasakan, membentuk aku. Kalau Tuhan percaya, saya kuat. Maka saya juga harus percaya diri bahwa saya kuat. Tuhan aja percaya sama saya kok. Masa saya nggak percaya sama diri sendiri? Pegang ayat ini. Kuk yang dari Tuhan itu enak. Dan menuntun kita untuk menjadi lemah lembut rendah hati. Semua pasti pernah dengar ilustrasi ini. Orang lempar batu dari atas, dia mau panggil temennya dari atas. Pertama dia lemparin duit 20.000. Ternyata itu temennya malah nggak lihat atas, dia lihat bawah, ambil duit itu. Waduh, kok nggak noleh atas ya. Dia lempar lagi 50.000. Orangnya nggak lihat atas juga, lihat bawah, ambil duit. Lalu akhirnya dia lemparin batu lah dari atas. Dia lemparin batu dari atas, baru orangnya lihat ke atas. Walaupun sambil marah, walaupun sambil kesal, tapi misinya tercapai. Orang itu lihat ke atas. Demikian juga kita. Tuhan izinkan kuk itu ada. Dengan misi apa? Biar kita lihat ke atas. Dan kalau kita walaupun rasa sakit, walaupun rasa kesel mungkin, kita lihat atas dan kita tetap jalan sambil connect sama mandor, sama bos kita di atas, maka bos dan mandor kita atau mandor kita yang di atas itu tadi pasti guide langkah kita dengan benar. Jadi kuk itu ringan. Dan kuk itu mendidik kita agar kita bisa bebas merdeka secara sungguh-sungguh. Berikutnya, kembali lagi ke Yohanes 8. Kembali lagi ke Yohanes 8. Ayat 31 bilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita sudah sering bahas ayat ini. Ternyata pun banyak yang percaya sama Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Ternyata belum semua percaya. Walaupun orang Yahudi, belum semua orang Yahudi percaya. Maka di sini Tuhan udah mulai screening. Yang ngomong hanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya. Yang nggak percaya nanti belum saatnya, belum nggak bakal ngerti, percuma. Jadi dia udah mulai screening. Oke, yang percaya sih. Yang percaya itu yang ngomong, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sini diberikan solusi. Kalau kita mau menjaga kemerdekaan kita, menjaga manusia baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa kita ini adalah ciptaan baru, bahwa kita sudah terima roh yang memerdekakan ini, agar kita tidak terbelenggu pada masa lalu, agar kita tidak lagi jatuh pada kuk perhambaan lagi, agar kita benar-benar merdeka dan tidak melihat masa lalu. Dalam firman-Ku baru disebut murid. Ternyata nggak semua orang percaya itu disebut murid. Nggak semua orang yang ke gereja itu disebut murid. Orang yang disebut murid itu adalah orang yang tetap di dalam firman. Tetap di dalam firman berarti apa? Menjadi pelaku firman. Bukan cuma sekedar berdoa, bukan cuma sekedar bikin acara, bukan cuma sekedar beraktivitas, tapi kehidupan sehari-harinya tidak sesuai. Karakternya belum terbentuk. Jadi orang yang disebut sebagai murid adalah yang tetap di dalam firman. Di dalam keseharian. Juga ini yang penting. Kenapa patokannya firman? Kita udah sering bahas juga. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka ada kuasa Allah di dalam firman itu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka karena firman Tuhan adalah patokan dari kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi patokannya firman. Gimana kita bisa kenal Tuhan, gimana kita nggak selalu dengar Tuhan, kita nggak lihat Tuhan, gimana kita bisa ngikutin guidance, ngikutin ways dengan benar. Ways kita adalah firman. Patokan kita adalah firman itu tadi. Gitu. Jadi bagian kita harus mendalami firman. Bukan hanya mendalami, tapi juga lekat pada firman itu tadi. Percuma kita kalau bilang, oh Romo ini tadi kasih renungannya bagus ya. Romo itu kasih renungannya kayak begini nih. Bagus banget gitu. Itu cuma ngomong bagus-bagus, tapi pada saat suruh praktek, mengampuni, nggak bisa. Pada saat suruh praktek, ngalah, nggak bisa. Pada saat suruh praktek seperti Saul gitu, menerima kritikan, masukan dari orang lain, cari alasannya 1000 biji. Gitu. Jadi, kita benar-benar merdeka. Pertama, kita harus pakai patokan kebenaran itu tadi. Karena firman itu memerdekakan kita. Ada kuasa di dalam firman. Ada kuasa di dalam firman. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Kita percaya sama Tuhan lewat perkataannya. Dan kalau kita percaya, kita belajar untuk melakukan itu tadi. Melakukan sampai sedikit banyak kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi pelaku firman. Kalau enggak, ya menipu sendirilah. Jadi aktivis, kenal banyak romo, dengar banyak pengajaran bagus-bagus dan mengakui itu bagus gitu. Tapi suruh melakukan, nggak mau. Itu disebut menipu diri sendiri. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat
19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu bagaimanapun juga kita diminta untuk menjadi pelaku firman itu tadi. Karena oleh kasih karunia udah menyelamatkan kita. Tuhan udah kasih kita example juga lewat keteladanannya, maka kita harus ikutin contoh kita. Itu tadi. Dan firman menyuruh kita mengikuti dia lewat keseharian. Misalnya aja, mungkin kita merasa diri benar dan merasa berat untuk minta maaf duluan atau nyapa duluan kepada dia tuh orang tuh yang nyebelin itu, dia yang salah kok gue yang minta maaf gitu misalnya. Dia salah kenapa gue yang nyapa duluan gitu. Dia siapa kan dia lebih muda dari aku kok gue nyapa duluan gitu. Jadi ayat tadi jelas bilang adalah kasih karunia. Kalau kamu harus melakukan hal itu, ngerti, gengsi untuk nyapa duluan, gengsi untuk minta maaf duluan gitu. Apalagi kalau aku tahu aku benar gitu. Tapi kalau kita bisa lakukan itu adalah kasih karunia yang memerdekakan kita. Jadi sekarang mana yang kita pilih? Pilih gengsi ego kita atau pilih menjadi pelaku firman? Mana yang menjadi pilihan kita? Mana yang akan membebaskan roh dan jiwa kita secara kekal? Tuhan tetap suruh. Patokan pada firman agar kita melangkah maju. Keluar dari zona nyaman kita. Ego kita, gengsi kita, kepintaran kita. Keluar dari zona nyaman kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia yang apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri orang. Teman-teman, mungkin kita mengasihi dunia tidak lagi di dalam bentuk berhala, patung-patung. Kita mungkin juga tidak lagi terpengaruh dengan shopping daun mahal-mahal, shopping sepeda mahal-mahal, ngejar sale gitu-gituan. Tapi mungkin dunia masih mengikat kita di dalam bentuk ego, gengsi, ketenaran, kepintaran kita, posisi kita. Yaitu tadi, gengsi-gengsi kita. Dan tetap ayat mengatakan agar kita lepas dari ikatan-ikatan dunia itu. Jadi kembali dari awal, percaya agar kita punya iman. Kalau kita punya iman, dibutuhkan ketaatan. Taat agar kita sadar bahwa saya sudah dijadikan manusia baru, bukan renovasi. Saya tidak mau lagi terikat pada perhambaan yang lama. Saya mau merdeka dengan sungguh-sungguh, dipimpin oleh Roh Kudus bersama dengan firman kebenaran. Saya mau dimampukan keluar dari zona nyamanku sendiri. Karena Tuhan tidak mau diduakan dengan berhala apapun juga. Berikutnya, kembali lagi ke Yohanes. Tadi ayat 32 ya, sekarang ayat 33 itu kan bantahan. Mereka masih nggak ngerti, merasa turunan Abraham, merasa nggak pernah dibelenggu apapun juga. Mereka masih nggak mengerti bahwa belenggu penjajah bukan secara lahiriah, tapi secara roh jiwa. Lalu jawaban Yesus di ayat 34. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Hamba berarti dijajah. Orang yang berlaku dosa berarti hidupnya dijajah oleh dosa. Nah, kita tahu dosa
Yesaya 59 ayat 1-2. Dosa membuat relasi kita dengan Tuhan putus. Kalau putus, kita nggak bisa lagi connect sama Allah. Allah adalah roh. Begitu roh kita mati karena dosa, kita nggak bisa lagi connect sama Allah yang putus. Nggak bisa lagi connect sama Allah yang adalah roh. Jadi putus. Nah, sekarang oleh penebusan Yesus Kristus, roh kita dihidupkan lagi. Sehingga kita bisa connect lagi sama Allah. Nah, sekarang kan dijaga. Jangan sampai jiwa dan roh ini lagi jatuh pada dosa lagi. Sehingga relasi kita dengan Allah putus lagi. Dikatakan, orang yang berbuat dosa, itu hamba dosa. Dan hamba itu enggak tinggal di dalam rumah kan. Yang tinggal itu adalah anak. Jadi, kalau anak, itu harusnya tuh merdeka. Kita tahu lah ya, kita punya pegawai, kita punya apa, hamba pegawai kita lah ya. Mereka nggak tinggal di dalam rumah. Siapa yang tinggal di dalam rumah? Keluarga. Cuman keluarga yang tinggal di dalam rumah. Lainnya di pelataran pinggiran doang. Tapi tidak di dalam main house-nya itu tadi. Jadi kita jangan sampai punya mentalitas hamba doang. Kita harus punya mentalitas saya itu anak. Mentalitas hamba itu kayak gimana sih? Hamba itu kayaknya melakukan apa yang Tuhannya suruh. Disuruh bikin event, lakukan. Disuruh bikin teh, lakukan. Disuruh bikin surat, lakukan. Disuruh urus ini itu, lakukan. Tapi lakukan dengan apa? Intensi apa? Intensinya gaji. Intensinya gaji. Biar aku digaji. Biar aku dipuji. Biar aku dapat upah. Biar aku dapat income. Itu intensi dari hamba. Singkat kata, intensi hamba, dia lakukan apa yang dia lakukan itu tadi. Karena ada mau. Tuhan, aku udah lakukan ini ya. Tuhan, aku udah jadi aktivis ya. Tuhan, aku udah bikin persembahan ya. Tuhan, aku udah bikin ini ya. Gitu. Dia lakukan karena ada maunya. Itu mental hamba. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah. Hamba karakternya belum terbentuk. Hamba masih ada maunya. Kelihatannya badannya taat. Kelihatannya badannya nurut. Tapi Tuhan kan melihat hati. Manusia cuma bisa melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Dia tahu intensi kita semua. Pada waktu kita melakukan ketaatan, kegiatan-kegiatan rohani, kebaikan-kebaikan yang sepertinya suruh itu, bukan dengan hati yang tulus. Hanya tadi ayat Galatia 5 ayat 1 bilang, kemerdekaan itu harus sungguh-sungguh. Berarti apa? Bukan cuma tindakan tok. Ada hati yang tulus, ada pikiran, jiwa yang murni semuanya. Itulah mentalitas anak. Anak melakukan ketaatan karena kasih. Dia bikin acara, dia lakukan persembahan, dia bikin surat, dia cari dana mungkin, dia baksos ini itu mungkin. Tapi dia lakukan dengan intensi kasih. Walaupun mungkin dia nggak ngerti. Kenapa sih Tuhan? Itu kayaknya orang udah lumayan, kenapa masih disuruh nolong gitu. Tapi dia tetap taat. Karena yaudah, Bapak maunya kayak begitu kok, ya udah aku nyenengin Bapak aja gitu. Kalau kita ditegur kok kamu kasihnya 10 kan aku suruh dia kasih 15. Kita mikir, Bapak dia udah punya kok dikasih 15 kan kebanyakan gitu. Tapi kita nggak bantah. Kita nggak merasa, enggak Bapak, 10 aja cukup. Salah itu kalau 15 kebanyakan, udah urusin 10 aja ya gitu. Nggak kayak Saul, bantah. Kita diminta untuk punya mentalitas anak. Melakukan sesuatu dengan taat karena kasih aja. Ada kasih. Ngerti nggak ngerti, lakukan. Walaupun kayaknya sayang tahu, dia udah tetap nurut, gak usah bantah. Ini mentalitas anak. Jadi teman-teman, di sini sekarang kita diminta milih. Kita punya kebebasan nih.
Kita punya kemerdekaan. Kita milih gitu. Mau merdeka ala apa? Merdeka ala lahiriah doang? Atau kita mau merdeka secara sungguh-sungguh roh jiwa kita juga gitu. Kalau kita mau dimerdekakan secara sungguh-sungguh roh jiwa kita juga gitu. Mungkin kita alami sesuatu kayak Saul. Situasi yang kayaknya deg-degan bikin mepet. Atau situasi yang kayaknya saya tahu yang paling baik Tuhan salah nih. Kita tetap milih untuk punya mentalitas anak yang taat sebebas-bebasnya. Walaupun aku nggak ngerti, aku tetap dilayakkan untuk lakukan itu. Tidak lagi lihat masa laluku, aku tetap pilih dilayakkan. Maka aku tidak menolak apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, kewajiban ini adalah kesempatan, adalah sesuatu yang ya kesempatan untuk mendidik aku, mendewasakan aku, membebaskan aku. Jadi teman-teman, ini yang hari ini kita pelajari. Kalau kita mau merdeka, merdeka jangan hanya secara lahir ya aja. Karena Tuhan melihat hati. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan lewat salibnya itu dengan memberi kita kemerdekaan roh. Kita harus pertahankan kemerdekaan roh kita dengan memerdekakan jiwa kita juga. Untuk memerdekakan jiwa kita secara sungguh-sungguh itu butuh proses. Maka percaya doang nggak cukup. Kita harus punya level kepercayaan seperti Abraham, seperti Daud, seperti Yusuf. Percaya dan taat untuk melakukan. Percaya di dalam ketaatan dan tidak bantah atau ngotot. Nah, aku merasa orang yang merdeka kelihatan dari cirinya. Dia nggak lagi melihat masa lalu. Karakternya berubah. Jadi lebih lembut, kasih, forgive, bisa menerima pendapat orang lain, toleransi, terima perbedaan, gak gampang tersinggung, gak ada julit-julitan kayak gitu. Masa lalu bisa diubah, masa lalu gak bisa diubah, gak apa-apa jadi. Tapi masa depan kita bisa bentuk bersama Yesus. Kita jangan lagi kita terbelenggu, terdakwa sama dosa-dosa masa lalu. Jangan juga kita kompromi sama dosa, karena temptation itu pasti datang. Kalau ada temptation itu datang, satu kata, lari dari temptation itu biar kita tidak jatuh lagi. Dan berikutnya, agar kita bisa terus bertahan dalam kemerdekaan ini, kita harus berpegang pada patokan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kuasa Allah. Roma 1 ayat 14 ada kuasa Allah di situ. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang hidup menjadi manusia. Dan kalau kita berjuang untuk menjadi pelaku firman itu tadi, kita lakukan dengan mentalitas sebagai anak. Ada kasih, ada ketaatan yang tulus dari dalam hati. Karena aku mengasihi. Walaupun mungkin aku tidak mengerti, aku tetap lakukan karena aku mau mengasihi. Dan di sini Tuhan akan memerdekakan kita secara total. Kita akan bisa juga menjawab panggilan Tuhan untuk mempertahankan kemerdekaan ini tadi dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa saya punya mentalitas anak. Karena pada akhirnya yang tinggal di dalam rumah adalah anak. Dan Yesus memberkati. Mungkin ada sedikit waktu kalau mau tanya atau sharing. Kalau ada yang mau tanya atau sharing, boleh kami sendiri. Kalau tidak ada, Rizkrini boleh bantu untuk doa syafaat. Ada Rizkrini kah, David?
Ada di screen kah, David? Enggak ada, Ci. Oh, nggak ada. Lagi di jalan kali ya. Kayaknya Tadi ya, join tadi padahal. Iya, kayaknya dia lagi di jalan. Biasanya dia perjalanan misa kan jam segini. Gerejanya dia jauh soalnya. Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya atau sharing, boleh langsung Sandi bantu dengan Mazmur 23, Yohanes 15, dan doa penutup. Baik, Ci. Mazmur 23 dan Yohanes 15. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu ialah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Doa penutup dibantu oleh istri saya, Vita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah sumber segala kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang kami PA. Terima kasih karena Engkau masih memberi kerinduan bagi hati kami untuk haus akan firman-Mu, mendengar firman-Mu dalam pendalaman Alkitab ini. Terima kasih juga atas kehadiran Cisela yang membimbing kami untuk lebih dekat dan mengenal Engkau. Ajar kami untuk selalu taat dan percaya Tuhan, menjadi anak-Mu, bukan menjadi hamba saja Tuhan. Dan biarlah kami setia karena Engkau adalah Allah yang setia. Berkati setiap teman-teman kami yang masih berhalangan untuk hadir dalam PA ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Lembutkan hati mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka selalu haus akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi Cisela lebih dan lebih lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Cisela dapat menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Dan biarlah kami dapat menjadi berkat juga bagi setiap orang yang membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus tubuh jiwa dan roh kami, dan lindungi kami Tuhan.
Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada Amin. Nah, sekarang dan sepanjang Akan yang senyata. dalam nama nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ih, ada Silakan, Mas Sis. Santo. Thank you ya sis. Thank you. Ya. Thank you, David. Pengumuman ya, Ci. Ya, Ya, pengumuman selamat sore Bapak Ibu. Happy Sunday semuanya. Kolekte minggu lalu 100.000. Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan atau menonton kembali untuk belajar kembali pengajaran dari Cisila, dapat melihat di channel YouTube PA Living His Word. Terus yang ketiga, kolekte atau persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Grini. Demikian pengumuman minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. thank you, David. Thank you, Ci. Thank you, Sandy. Thank you, Sandy. Sama-sama. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Terima kasih, Cisela. Bobo.